Annyeonghaseyo, sekarang nge-review Variety Show Key Ocean Pathfinder. Sebelum itu jangan lupa ya follow Twitter, Instagram aku, subscribe, like, and comment juga ya. Jangan lupa loncengnya biar update terus tentang drama Koreanya. Variety Show ini akan memperlihatkan perjalanan para aktor dan aktris Korea menaklukkan perairan Korea. Ini adalah season kelanjutan dari Trans Siberia, yaitu para artis yang ditantang untuk melakukan perjalanan kereta api terpanjang di Rusia. Karena adanya pandemi corona, akhirnya para tim membuat jalur perairan di Korea mulai dari Laut Barat sampai Laut Timur dengan menggunakan kapal persiar. Mereka akan melakukan perjalanan selama 1 minggu dan memperlihatkan bagaimana pemandangan lautan Korea saat malam dan juga pagi hari. Aktor yang tetap menjadi anggota di Variety Show ini adalah Kim Nang-gil dan juga Go Gyung-pyeol. Mereka layaknya adik kakak ya, tapi kalau gue lihat sih kayak Tom and Jerry sebenarnya. Namgil itu sangat suka olahraga, sementara Kyung-pyeol itu paling malas namanya olahraga. Tapi di sini dia dipaksa Namgil untuk bisa olahraga di atas kapal. Ada juga aktor senior, di sini ada Park Sun Woong yang diajak sama Kim Nang-gil untuk ikut bareng. Dia adalah seorang ayah yang berusaha bisa menaklukkan lautan padahal ia mabuk laut. Bahkan saat perjalanan pertama ia hanya tidur karena tak kuat dengan lautan. Sungwon pun mengajak artis bernama Go An-sung. Ia adalah satu-satunya artis wanita yang bergabung di Variety Show ini. Kalian bisa lihat gimana An-sung yang kecil tapi bisa membantu tim untuk membuka layar. Jadi bagaimana cerita Namgil dan kawan-kawan? Bisakah mereka menaklukkan lautan Korea dan membuat jalur perjalanan yang direncanakan oleh pemerintahan Korea? Apa saja yang akan terjadi dengan mereka saat di lautan dan yang harus kita waspadai? Komentar gue sama Variety Show ini, wah gila ya, Variety Show ini tuh bukan nonton gara-gara yang ada di dalam Variety Show itu siapa, tapi gue tuh takjub aja sih mereka punya pemikiran untuk bikin Variety Show seperti ini. Karena pas nonton ini tuh kayak bisa bangga gitu sama negara mereka yang orang Korea itu karena bagus banget ternyata. Gue aja nih yang bukan warga negara Korea aja bangga banget ngelihat ternyata pemandangan di Korea tuh bagus banget. Bagaimana mereka melayani yang ada di lautan gitu. Nah, gue aja yang bukan warga negara Korea bangga, apalagi mereka yang jadi warga negara Korea gitu, pasti bangga banget sama negaranya. Dan gue salut juga nih sama 4 orang yang ada di Variety Show ini, karena persiapan untuk Variety Show ini tuh bener-bener dipersiapin banget. Mereka semua tuh ikut pelatihan mengendarai kapal, jadi harus punya SIM kan. Terus bekerja sama juga ngebentangin layar pas ada di titik 0. Jadi kapal mereka tuh dorong sama layar sama angin, nggak pakai mesin lagi. Wah, gokil banget deh nih pokoknya Variety Show. Jadi mereka semua berangkat itu setelah dapat sertifikat kalau mereka bisa berlayar. Dan semua itu harus lulus, nggak ada yang nggak lulus ya. Harus lulus semua. Dan itu benar-benar menurut gue ternyata artis Korea itu mesti punya kelebihan-kelebihan lain yang emang harus diperlihatkan. Si Kyung-pyeol sama An-sung juga ngambil pelatihan menyelam. Jadi dari terakhir itu mereka tuh berpisah. Si Namgil sama Tuan Park itu naik motor keliling pulau, sementara Kyung-pyeol sama An-sung itu nyelam dan masuk gua di lautan Korea, dan itu gelap banget. Tapi bagus sih kalau dilihat isi lautan Korea tuh seperti apa. Menurut gue ini Variety Show bener-bener butuh perjuangan
dari awal persiapan sampai akhir juga sih. Jadi ya di sini mereka tuh tiap pergi dan datang ke sebuah tempat atau mau berlabuh gitu, mereka harus laporan sama polisi laut. Nah, di sini tuh waktu mereka perjalanan terakhir ke Dokdo, jadi kayak ada pulau kecil gitu dan cuma ada satu rumah di pulau itu diliatin tuh bagaimana polisi laut dengan kapal yang super besar dan kayaknya tuh kokoh banget gitu ya nyambut mereka walaupun hanya dengan klakson gitu, terus ngomong di radio gitu. Wah gila ya, gue aja bangga gitu ngeliatnya, wah ternyata polisi laut Korea tuh emang melindungi warganya banget gitu. Gue berharap banget ada acara kayak gini juga tapi di Indonesia, dan ngeliatin kalau polisi laut di Indonesia juga ada loh sebenarnya. Dari variety show ini kita juga bakal diliatin gimana daerah-daerah yang menarik dari tempat mereka singgah, dan yang gue salut juga mereka tuh harus bertahan di lautan selama belasan jam buat sampai ke tujuan. Jadi kayak ngebayangin aja sih ya, zaman dulu belum ada pesawat terbang, semua orang berjalan pergi tuh naik kapal laut gitu. Nah di sini tuh mereka juga harus bertahan dengan yang namanya mabuk laut di awal-awal. Terus mereka juga harus masak-masak di atas kapal. Jadi bener-bener harus staminanya tuh kuat banget. Dari 4 orang ini cuma Kim Nam-gil doang yang bener-bener gak mabuk laut. Dia bisa masak tanpa ngerasa pusing. Dan menurut gue emang dia tuh bukan kayak pria dewasa yang udah mau umur 40 tahun ya, tapi ngelihat dia tuh kayak masih anak 25 yang pecicilan banget, gak bisa diem. Tapi ada kalanya dia tuh dewasa banget kalau ngelihat sama si Ansung ini. Cuma kalau sama si Kyun Pil ini, gue tuh suka banget sama mereka berdua gitu, walaupun sering adu mulut gitu ya. Tapi kelihatan banget sayangnya si Nam-gil sama si Kyupil ini. Ada satu scene yang sampai sekarang gue inget banget, waktu di Trans Siberia. Nam-gil ini baru bangun tidur, tiba-tiba dia ngelihat handphonenya dia dan dia digosipin sama Go-ara. Itu padahal gokil banget. Mereka kan kenal deket juga enggak, jalan gak pernah, tiba-tiba diisuin nikah sampai dia kaget. Terus dia ngobrol sama staffnya bilang, nanti ya kalau misalnya gue nikah gue undang. Padahal tuh kenal juga enggak, sampai dia ketawa-ketawa sendiri gitu. Lucu aja sih kalau inget itu. Dari variety show ini kalian juga bisa ngelihat matahari terbit di atas kapal, dan ada juga kendala-kendala saat pergi di malam hari ya, kalian mesti nonton. Terus mereka sempat nabrak sesuatu juga loh, dan mereka juga merasakan sesuatu hal yang ternyata bikin panik juga di atas kapal, karena tiba-tiba mesin mereka mati dan ada bau kebakar gitu. Jadi kalian nonton gimana kendala mereka mengarungi lautan Korea. Sebenarnya gue sih berharap mereka bisa lebih lama nih variety show-nya, tapi ternyata cuma tayang 8 episode aja, dan emang mereka cuma perginya seminggu doang. Dan gue berharap lagi semoga Kim Nam-gil dapet tawaran variety show lainnya, karena emang dia tuh sebenarnya lucu banget, dan di sini dia agak kurang disorot kayak waktu pas di Trans Siberia sih. Tapi emang dia tipikalnya suka kemana-mana gitu, jadinya suka jarang disorot. Dan bukan hanya 4 orang ini doang yang ada di variety show ini, bakalan ada tamu-tamu yang datang ketika mereka pergi ke satu pulau. Tamu itu datang dan akhirnya bantuin mereka masak menu makanan, karena mereka kayak udah pingin dilayanin gitu ya sama tamunya. Biasanya tamu dilayanin, sekarang ini tamu layanin anggota tetap di variety show ini. Kalian mesti nonton siapa aja bintang tamunya.
Oke guys, sekian bahasan gue tentang variety show ini. Pokoknya kalian mesti nonton. Ini tuh variety show bener-bener bagus banget dan ngeliatin gimana mereka bertahan hidup di atas lautan. Terima kasih guys yang nonton.